Yang ini namanya kabel jumper. Tujuannya adalah untuk menyambungkan jalur yang terputus. Yang ini kabel jumper segini itu pakai kaos begini ya. Itu banyak dijual seharganya sekitar 5.000, 4.000 seperti itu. Tapi saran saya, Pak, perhatikan. Saran saya, handsfree yang tidak terpakai, ya, yang sudah rusak di rumah mendingan dipelihara. Karena kabel handsfree isinya kalau dibuka itu punya kabel dengan kualitas bagus. Coba Bapak perhatikan. Kalau kita mau pakai menu radio di handphone, harus pasang handsfree nggak? Kalau pas nggak pasang handsfree bisa nggak radionya jalan? Nggak mau. Kenapa? Karena kabel handsfree itu kabelnya kabel Amsterom, kabel yang bagus dipakai untuk antena, ya. Dia punya email, ya, email yang tidak akan terhubung satu sama lainnya. Dan nanti kabel Amsterom itu satu kabel utama dibungkus oleh kabel jalak, ya. Nah, kabel jalak kalau misalkan kita mau pakai yang untuk masalah antena, itu kabel handsfree paling bagus kualitasnya. Nah, kalau ngejumper dari komponen ke komponen, alangkah baiknya pakai kabel handsfree, ya. Jadi si kabelnya tidak akan menyentuh komponen yang lain dan lebih lentur dibanding kabel jumper seperti ini. Oke, ya. Nah, jadi ini perangkat-perangkat solderingnya sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir ini adalah opening toolnya. Ya, kemarin Pak Sunandi komplain katanya tidak punya kuku panjang. Tenisi biasanya melihara kuku, Pak. Ya, tapi kalau misalkan memang kukunya tidak ada, bisa menggunakan fix seperti ini. Ini dipakai untuk opening tool, ya. Kemudian ini adalah spager, ya. Jadi seperti kemarin Pak Denny itu buka samping casingnya kan pakai kuku rap gitu kan. Nah, kalau yang nggak punya kuku, ya, kalau ibu kukunya takut patah, bisa boleh menggunakan spager ini, ya. Oke, saya lengkapi dari setiap mejanya. Ada. Nah, nanti rekan-rekan boleh mempraktekkan, tapi sebelum mempraktekkan saya akan mencontohkan bagaimana cara mengangkat komponen, bagaimana cara soldering, pegang hot airnya, pegang soldernya, cara soldering, menggunakan flux, menggunakan timah pasta, itu semua wajib dulu melihat apa yang saya contohkan. Pak, tidak ada yang ambil tindakan sendiri tanpa bimbingan instruktur. Mengingat ini perangkat satu panas, ya, berbahaya. Keduanya komponennya itu adalah rentan, ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Oke, Sebani, ya, kita akan melakukan aktivitas. Kalau pakai materi ya, kalau LCD dibuka dulu atau jangan? Boleh. Ya, tergantung kebutuhan nanti. Kalau kita mau mengangkat komponen yang dekat-dekat LCD dan ada imbas panas kena LCD, yang lebih baik dibuka. Jadi kembali lagi ke logika teknisi. Kira-kira matak dibahayain tuh, matak jadi masalah tuh, kan kita juga harus peka. Ya, teknisi itu harus peka, harus jeli. Lihat kira-kira komponen yang di sampingnya itu bahan mudah terbakar kah? Bahan yang tahan anti panas kah? Betul tidak? Betul. Ya, itu kembalikan lagi ke kita. Kita teknisi itu harus teliti, harus jeli, harus peka terhadap objek-objek yang akan kita eksekusi. Oke? Ya, kita akan mulai mempelajari bagaimana cara mengangkat komponen. Boleh nanti dilihat, ya, boleh dilihat. Enaknya sih pakai apa namanya visual juga, jadi biar tidak semua harus nonton, gitu ya. Nanti Pak Denny dikumpul di sini di sampingnya ada Pak Nana, ada Pak AA, nanti. Mukanya kadang-kadang berdampingan begini saking pengen lihat komponen kecil, dan bahaya kalau saya berikan jadi Bu Dede,